317, episode 60 Taste of Ruin, 2. Surya mendekat dan berdiri di depanku. Dia setidaknya 20 cm lebih tinggi dariku. Saya membuka lebih banyak status saya untuk menangkal tekanan yang dipancarkannya. Kantor itu tiba-tiba dibanjiri energi surya. Percakapan mulai sekarang adalah antara rasi bintang dan rasi bintang. Kehancuran Olympus. Apakah itu maksudmu atau arti Veda? Apakah itu penting? Itu penting. Saya berharap masalah antara nebula besar akan berjalan lancar sekarang. Mereka mengejar kerja sama dengan saya untuk saling menghancurkan, tetapi pada awalnya, Veda, Olympus dan Papyrus bukanlah aliansi yang solid. Semua nebula besar berada dalam posisi yang berpotensi bersaing ketika mengejar a single story. Surya berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak suka Olympus dan Veda. Apakah ini cukup untuk sebuah jawaban? Itu adalah jawaban yang tidak jelas. Namun dalam arti tertentu, itulah jawaban yang saya inginkan. Berdasarkan Ways of Survival yang asli, Surya jelas merupakan konstelasi sesat dari Veda. Itu adalah jawaban. Saya memiliki otoritas yang cukup untuk memberikan satu soma. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Surya adalah sumber soma, minuman abadi. Jika saya mendapat janjinya maka mendapatkan soma pasti tidak akan menjadi masalah. Ngomong-ngomong, ini, semuanya menjadi menarik. Jari Metatron bergerak seolah menyenangkan mendengar percakapan kami. Saya menyaksikan jari itu bergerak seperti metronom dan berbicara, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Kehancuran Olympus justru. Skenario ke-60, Gigantomachia. Itu hanya acara taman hiburan. Mereka akan memanggil beberapa raksasa untuk berburu dan jika mereka tidak serius, kamu akan membuatnya serius. Sejak kapan dia mendengarkanku? Apakah dia berlangganan saluran bio? Olympus tidak akan tiba-tiba dihancurkan karena skenario. Namun, adalah mungkin untuk memberikan batu loncatan ke kehancuran. Bagaimana? Apakah kamu belum memikirkan bagaimana melakukan ini? Mata ketiga di dahi Surya berwarna putih. Aku menatap matanya. Memang, saya tidak bisa mundur dan pura-pura tidak tahu. Itu tidak masuk akal dengan kekuatanku atau kekuatan nebulaku. Tentu saja, ini tidak berarti saya tidak mungkin. Petik 2. Jari Metatron berhenti bergerak pada kata-kataku. Saya menyaksikan Metatron, penulis, bertanggung jawab untuk memanggil orang ini di sini. Petik 2. Apa tanggung jawabmu? Jadilah saksi untuk perjanjian ini. Metatron membuat ekspresi penasaran. Ekspresi menunggu dan melihatnya diubah menjadi seorang penipu. Apa manfaat menjadi saksi? Aku akan memberimu saham dalam kisah raksasa yang akan kuterima kali ini. Sebuah pasak dalam kisah raksasa. Apapun skenarionya, kisah raksasa itu adalah godaan yang tidak bisa diabaikan oleh nebula. Selain itu, malaikat utama Eden membutuhkan banyak cerita raksasa karena insiden terjadi setiap hari dan mereka perlu meredakan kemungkinan badai. Metatron mengangguk puas. Secara alami, mulutmu tidak boleh kosong. Maksud kamu apa? Sudah cukup menjadi saksi. Kau ingin mengambil bagian dalam cerita raksasa hanya dengan itu. Kemana hati nurani malaikat agung pergi? Petik 2. Dinding keempat mengangguk. Tembok yang membagi baik dan jahat, memperhatikan tuannya dengan cermat. Rasa malu samar melintas di wajah Metatron. Terkadang keadilan akan melahap tuannya. Surya menggelengkan kepalanya dan bergumam. Benar-benar Raja Iblis. Kurung siku buka. Raja Iblis keselamatan, ada yang Anda inginkan di Eden? Aku mengangguk. Ada banyak hal yang saya inginkan. Itu karena satu atau dua persiapan tidak cukup untuk Gigantomachia di masa depan. Kim Dokja mengingat putaran 1863. Saya tidak akan kehilangan siapapun. Dalam pikiran Kim Dokja, informasi Ways of Survival muncul dan menghilang. Mulai sekarang, kemungkinan bahwa rasi bintang peringkat tinggi akan bergabung dalam pertempuran. Bukan hanya Surya tetapi Lokapala Veda lainnya dan beberapa dari 12 Dewa Olympus dapat berpartisipasi dalam skenario ini. Apakah hanya itu saja? Mungkin saja untuk menemui Raja Iblis Senior seperti Raja Seleksi Iblis. Mungkin Michael juga. Michael. Akhirnya, Kim Dokja membuat keputusan. Saya melihat salah satu item yang diatur di rak di belakang Metatron. Beri aku salah satu peninggalan bintang Eden. Beberapa menit kemudian, Kim Dokja menyelesaikan kontraknya dengan Surya dan berdiri di pintu masuk portal. Tidak seperti ketika dia masuk, ini adalah pintu depan. Beberapa malaikat datang menemuinya. Sudah. Uril penuh penyesalan saat dia menggenggam tangan Jung Hee-won. Jung Hee-won menatap Uril dan memeluknya dengan erat. Uril yang awalnya malu segera memeluk Jung Hee-won kembali. Wajahnya penuh emosi. Rasi bintang, Lily Pin dari Aquarius sedang melihat inkarnasi, Jung Hee-won. Pesan tidak langsung Gabriel datang dari suatu tempat. Kim Dokja memandang langit seolah memikirkan sesuatu. Kemudian dia memberitahu Jung Hee-won, saya minta maaf untuk mengganggu perpisahan emosional tetapi Hee-won Si akan tinggal di sini selama seminggu lagi. Hah? Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan juru tulis. Mata Uril membelalak mendengar kata-kata itu. Benarkah? Apakah itu mungkin? Tentu saja. Sebaliknya, tolong latih Hee-won Si. Anda telah absen selama 3 tahun terakhir. Petik 2. Iya, serahkan padaku.
Kim Dokja berbalik dari Uril yang tersenyum lebar ke arah Jung Hee-won. Hee-won-si, aku akan menemuimu seminggu kemudian di Olympus. Saya mengerti. Saya pasti akan menjadi lebih kuat ketika saya kembali. Petik 2. Jabat tangan singkat kemudian, Kim Dokja menghilang ke portal. Beberapa malaikat tampak tidak puas sementara yang lain menghela nafas. Acara singkat berakhir dan para malaikat kembali ke posisi mereka. Gabriel memperhatikan dari kejauhan. Gabriel. Penulis. Gabriel membungkuk ke arah Metatron yang muncul di belakangnya. Kenapa kamu tidak bertemu dengannya dan berbicara? Gabriel tidak menjawab. Masalah Jovil bukan salahmu. Tapi, Jovil kuat. Dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Pilihannya akan menjadi langkah pertama dalam mencegah kehancuran Eden. Mata jernih Gabriel bergetar pada kata kehancuran. Bibirnya terbuka seolah dia ingin menanyakan sesuatu. Pesan telah tiba. Di langit, pesan untuk Metatron tiba. Yang mengejutkan, pengirim pesan itu adalah Komandan Kosmos Merah. Ini adalah laporan tentang identitas Dewa Luar, Secretive Plotter. Metatron berbicara sambil meraih laporan. Segera, perang yang sebenarnya akan dimulai. Itu adalah jalan yang ramai mengingatkan pada medan perang. Dalam perjalanan ke rumah lelang, pedagang yang tak terhitung jumlahnya menjual semua jenis barang. Yo Jong-hyuk berbicara di belakangnya. Pergi dengan cepat. Meskipun kata-katanya kasar, Yo Jong-hyuk terus-menerus peduli dengan gerakan Lee Seolwa. Dia memblokir bagian depannya seolah khawatir dia akan terluka oleh inkarnasi dan rasi bintang yang lewat. Beberapa inkarnasi mengutuknya tetapi Yo Jong-hyuk tidak peduli. Kamu harusnya menghindari kami. Pejalan kaki dulu. Tanpa malu-malu Yo Jong-hyuk begitu tinggi sehingga Lee Seolwa tertawa. Yo Jong-hyuk bertanya, kenapa kamu tertawa? Jong-hyuk si mengatakan bahwa kamu adalah seorang regresor. Tepat sekali. Lalu apakah kamu bertemu denganku di kehidupan sebelumnya? Yo Jong-hyuk tidak memiliki jawaban sesaat. Tidak. Saya melihat. Suasana canggung terbentuk antara dua orang. Lee Seolwa melirik Yo Jong-hyuk. Dia adalah seseorang yang tampaknya berjalan di kejauhan, meskipun berada di sisinya. Lee Seolwa tersenyum pahit. Pelan sedikit. Mungkin ada item atau buku keterampilan yang ingin Anda beli. Petik 2. Tidak ada waktu untuk itu. Aku sudah membeli satu. Lee Seolwa tersenyum dan melambaikan buku keterampilan di tangannya. Keterampilan, menjaga kelembaban. Yo Jong-hyuk mengkonfirmasi buku keterampilan dan menyipitkan matanya. Kamu membeli skill yang tidak berguna. Lee Seolwa sudah menggunakan skill itu karena pipi dan bibirnya basah. Lebih sulit untuk menemukan kebutuhan sehari-hari setelah skenario dimulai dan keterampilan hidup ini semakin populer, terlepas dari gender. Lee Seolwa melirik wajah Yo Jong-hyuk dan berbicara, Jong-hyuk si, bukankah kamu membutuhkannya? Bagian belakang tangan dan bibir Anda kering. Suhu kota ini secara keseluruhan rendah. Kulit Anda menjadi cepat kering. Petik 2. Kamu tidak membutuhkan keterampilan yang bukan untuk pertempuran. Tapi Dokja si memiliki keterampilan ini juga. Alis Yo Jong-hyuk berkedut. Kim Dokja memiliki keterampilan ini. Iya, dia mengatakan ini diperlukan jika kamu ingin menjadi populer dengan rasi bintang. Orang itu ingin menjadi idola. Yo Jong-hyuk mengertakkan giginya dan terus bergerak. Lee Seolwa memandang Yo Jong-hyuk seolah dia lucu. Dia tidak tahu mengapa tetapi pria yang berhati dingin ini menjadi marah setiap kali dia mendengar nama Kim Dokja. Mata Yo Jong-hyuk bergeser ke arah sebuah dudukan. Diskon 50% untuk buku keterampilan. Lee Seolwa tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu ingin membeli satu? Langkah Yo Jong-hyuk berhenti. Dia bertanya-tanya apakah dia menyukai item tetapi ada sesuatu yang salah. Tinjunya gemetar. Kemarahan meluap dari mata Yo Jong-hyuk dan mendominasi ekspresinya. Petik 2. Yo Jong-hyuk si. Pintu masuk ke rumah lelang bisa dilihat di kejauhan. Sekelompok inkarnasi memasukinya. Seorang gadis dengan rambut pirang. Lee Seolwa merasakan jantungnya tenggelam. Yo Jong-hyuk tidak bisa mengendalikan niat membunuh saat tangannya bergerak ke arah pedang setan hitam. Jong-hyuk si, tunggu. Lee Seolwa secara naluriah meraih lengan Yo Jong-hyuk. Dia tahu identitas gadis pirang itu. Nabi Asgard. Dia ingat cerita itu. Yo Jong-hyuk dari babak terakhir meninggal setelah dikhianati olehnya. Tidak, tempat ini. Anggota lainnya. Petik 2. Jantungnya tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa kuat Yo Jong-hyuk, tempat ini adalah rumah lelang rasi bintang. Itu adalah tempat di mana rasi bintang kelas rendah dan kelas atas berkumpul. Apalagi musuh Yo Jong-hyuk tidak sendirian. Jika dia bergegas sekarang, aku pikir akan seperti ini. Ada suara sarkastik dan Han Suyong berdiri di sana. Sudahkah kamu lupa? Kim Dokja memberitahumu untuk tidak mendapat masalah. Petik 2. Han Suyong mendecakkan lidahnya seolah dia menyedihkan dan menjentikkan koin ke jari-jarinya. Yo Jong-hyuk menjawab dengan suara dingin, ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Bukankah kita teman? Petik 2. Sahabat. Ekspresi Yo Jong-hyuk berubah. Kamu tidak. Ini intinya. Hei, kamu mungkin protagonis tapi. Suyong si. Kata-kata para pendatang baru menyebabkan Han Suyong menyentuh dahinya dan bergumam. Aku tidak bisa hidup karena Kim Dokja dan Yo Jong-hyuk. Anak Rof harus dipindahkan ke sini. Yah, Kim Dokja tidak menginginkan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Kim Dokja.
Kamu hanya ingin memberikan pukulan padanya. Yo Jong-hyuk berhenti dan melirik Han Suyong. Han Suyong balas menatap Yo Jong-hyuk sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu masuk rumah lelang. Bagaimana jika aku punya ide bagus? Ada item di tangan Han Suyong. Mata Yo Jong-hyuk bergetar, bahwa aku mengambilnya dari mantel Kim Dokja. Senyum jahat terbentuk di wajah Han Suyong. Mari kita coba sekali, kemampuan nubuat nabi. TL, Rainbow Turtle.